Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi lari di atas treadmill? Kencang gitu, lari, keringetan, rasanya produktif banget. Tapi pas berhenti, terus lihat layarnya. Ternyata nggak maju 1 senti pun. Diam di tempat. Nah, perasaan sibuk tapi hampa ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Hari ini kita mau bedah serangkaian catatan dan refleksi dari sebuah tulisan judulnya Ramadan Datang Saat Kita Belum Rapi. Misi kita sederhana aja. Kita mau coba pahami keresahan yang kayaknya umum banget ya, apalagi jelang momen kayak Ramadan, dan ya coba cari cara pandang baru dari sana. Wah, Anal Itra Gretek kena banget. Kayak gambaran hidup kita sekarang ya. Ironisnya, momen yang harusnya jadi semacam pit stop gitu, jadi oase kayak Ramadan, itu seringkali malah rasanya kayak ada yang naikin kecepatan treadmillnya. Tiba-tiba ada setumpuk ekspektasi baru. Harus lebih soleh, harus lebih sabar, harus hatam Quran. Dan sumber ekspektasi paling berat itu biasanya ya dari diri kita sendiri. Nah, di tengah kecemasan ini, ada satu gagasan pembuka dari tulisan ini yang menurut saya radikal, tapi sekaligus nenangin banget. Intinya cuma satu kalimat, Ramadan datang tanpa nunggu kita siap. Ramadan datang tanpa nunggu kita siap. Wow, itu kayak ngasih izin buat nafas sebentar ya. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Perasaan nggak siap ini. Tulisan ini nyebut akarnya itu dari hidup yang sibuk tapi kosong. Sehari-hari kan kita penuh banget ya. Rapat, deadline, urusan rumah, antar jemput. Semua kebisingan itu ternyata fungsinya kayak white noise. Suara dengungan konstan yang efektif banget buat nutupin suara hati kita yang mungkin sebenarnya lagi teriak minta tolong. Kita sengaja terus gerak biar nggak perlu diem dan dengerin. Tepat. Dan kesibukan itu tanpa sadar jadi alibi andalan kita. Coba deh kalau ada teman lama ketemu terus nanya, gimana kabar hati lu sekarang? Jawaban paling aman dan paling cepat apa coba? Baik, lagi sibuk banget. Seolah-olah sibuk itu sama artinya dengan berisi atau bermakna. Padahal kan dua hal yang beda banget. Nah, terus datanglah Ramadan. Bulan ini kan ritmenya beda total. Ada jeda hening pas kita bangun sahur. Ada keheningan pas nunggu azan maghrib. Di momen-momen itulah, white noise kesibukan kita itu tiba-tiba mati. Dan pas white noise itu mati, yang sisa cuma suara asli dari dalam. Disitulah kita kayak dipaksa ngaca, lihat pantulan diri sendiri. Seringnya sih kaget ya, loh kok hati saya berantakan gini, atau ya ampun ternyata saya secapek ini ya batinnya. Betul. Dan kesadaran yang tiba-tiba ini, menurut penulisnya, micu sebuah reaksi berantai. Reaksi yang seringnya malah bikin kita lumpuh. Di satu sisi, ada percikan niat yang tulus. Kita lihat kondisi hati yang berantakan itu, dan ada dorongan murni buat beresin. Tapi di sisi lain, di saat yang sama, muncul hantu masa lalu. Hantu dari kegagalan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Nah, benturan antara dua hal ini, rasa ingin berubah tapi dihantui takut gagal lagi, itulah inti kelumpuhannya. Siklus ini, aduh kayak familiar banget. Saya jadi ingat, tiap tahun saya nulis resolusi Ramadan di notes HP. Isinya mulia semua. Dan tiap tahun juga, di minggu kedua Ramadan, catatan itu kayak nggak pernah ada. Lenyap aja gitu ditelan realita. Nah, itu dia. Itu persis siklusnya. Coba kita urai ya. Pertama, kita sadar sama kekurangan diri. Ini momen yang jujur tapi juga rapuh. Kedua, dari kesadaran itu kita jadi semangat bikin resolusi yang ambisius. Tahun ini mau khatam 3 kali, taraweh nggak boleh bolong, sedekah tiap hari, nggak boleh marah sama sekali. Daftarnya panjang banget. Ketiga, ya tentu saja, realita datang menghantam. Kerja numpuk, badan capek, anak rewel, emosi naik turun. Akhirnya, kita gagal memenuhi standar super tinggi yang kita bikin buat diri sendiri. Terus masuk ke tahap 4 dan 5, yang paling sakit. Kecewa dan rasa bersalah. Kita mulai ngejudge diri sendiri, tuh kan, gagal lagi. Puncaknya, kita sampai pada kesimpulan yang keliru tapi rasanya nyata banget. Aku emang orang yang gak bisa berubah. Trauma kecil inilah yang kita bawa ke Ramadan berikutnya. Jadi pas hilal kelihatan lagi, sebagian dari diri kita udah pesimis duluan. Takut gagal itu bikin kita kalah sebelum tanding. Itu ngejelasin kenapa banyak orang nyambut pengumuman awal Ramadan bukan dengan sukacita, tapi dengan, udah Ramadan lagi. Perasaan baru kemarin. Ada semacam cemas gitu, karena kita ngerasa harus bawa rapor yang bagus.
Nah, di tengah kekacauan mental inilah, tulisan ini nawarin sebuah pergeseran paradigma. Ini bukan sekedar tips atau trik, tapi sebuah cara pandang yang fundamental banget bedanya. Oke, nah ini bagian yang paling saya tunggu. Kuncinya katanya ada di satu kalimat yang indah banget. Hati tenang itu bukan karena semua beres, tapi karena tahu arah pulang. Tunggu, tunggu. Ini kan ngelawan semua yang kita yakini selama ini ya. Kita selalu mikir, ketenangan itu hadiah yang baru kita dapat setelah semuanya selesai. Nanti aku tenang kalau utang lunas. Nanti aku tenang kalau anak-anak udah mandiri. Kita nunggu sebuah kondisi ideal yang 100% rapi buat bisa damai. Padahal, kondisi semua beres itu kan utopia, ilusi. Itu nggak akan pernah ada. Selalu bakal ada tagihan baru, masalah baru, tantangan baru. Hidup ini emang didesain buat nggak pernah 100% rapi. Nah, gagasan tahu arah pulang ini mindahin sumber ketenangan kita. Bukan lagi dari kondisi eksternal yang serba rapi, tapi dari sebuah kompas internal yang nunjukin arah. Analogi yang dipakai di tulisan itu kuat banget. Saya coba jelasin ya. Coba Anda bayangin Anda kesasar di hutan yang lebat, gelap, malam-malam. Panik kan pasti? Pertanyaannya, apa yang bisa ngurangin rasa panik itu? Apa dengan kita mulai ngerapiin ranting-ranting di sekitar kita? Atau bersihin daun kering? Ya nggak mungkin kan, itu sama sekali nggak relevan. Benar, kita bisa punya hutan paling rapi sedunia, tapi kita tetap kesasar dan panik. Kepanikan itu baru mulai reda di satu momen spesifik. Saat kita keluarin kompas dari saku dan kita lihat jarumnya dengan pasti nunjuk ke satu arah. Misal ke utara. Terus kita bilang ke diri sendiri, oke, jalan pulang ke arah sana. Coba deh perhatiin. Hutannya masih sama gelapnya, jalannya masih sama terjalnya, perjalanannya masih panjang banget. Tapi hanya karena kita tahu arahnya, ada sebuah ketenangan mendasar yang muncul di tengah kekacauan itu. Nah, itulah bedanya fokus ke kerapian eksternal sama fokus ke arah internal. Analogi itu, wah, ngena banget. Saya jadi kepikiran, di kerjaan juga sering gitu ya. Sibuk ngerapiin folder di komputer, balesin email nggak penting. Padahal kita lagi ngindarin satu pertanyaan besar soal arah karir kita. Kita sibuk ngerapiin ranting. Jadi kalau kita bawa ke konteks spiritual, apa makna dari arah pulang ini? Pulang di sini itu metafora buat kembali kepada Sang Pencipta. Kembali ke sumber segala ketenangan. Inilah yang disinggung di kutipan ayat dari surat Ar-Ra'd ayat 28 yang ada di tulisan itu, yang artinya, hanya dengan mengingat Tuhanlah hati menjadi tentram. Nah, tunggu dulu. Di sini sering terjadi salah paham. Kata mengingat seringkali kita persempit maknanya jadi sebatas ritual sesaat. Zikir 5 menit habis sholat, udah, selesai, kita naik lagi ke atas treadmill. Kacau ini. Pertanyaan krusial. Mengingat sebagai kesadaran konstan, kayak terus ngelirik kompas, artinya kita jadiin arah pulang itu sebagai kalibrator di setiap keputusan kecil kita. Contoh paling nyata ya, Anda lagi rapat panas, ada dorongan kuat buat balas argumen orang pakai kalimat sarkastik yang nusuk. Di jeda sepersekian detik sebelum mulut Anda kebuka, Anda lirik kompas batin Anda nanya, apakah respons ini ngebawa gue lebih dekat ke rumah, atau justru bikin makin kesasar di hutan? Jadi kompasnya itu semacam filter internal ya? Tepat. Anda mungkin tetap nggak setuju sama orang itu. Tapi karena Anda udah lihat kompas, cara Anda merespons bakal berubah. Mungkin jadi lebih konstruktif, atau mungkin milih diem. Contoh lain, di jalan ada yang nyerobot. Reaksi pertama kan pengen klakson panjang-panjang sambil marah. Di momen itu, kompasnya nanya, apakah ngelampiasin amarah ini bikin hati lo lebih pulang atau lebih tersesat? Jawabannya hampir selalu sama. Ini bukan berarti kita jadi malaikat dalam semalam. Ini soal proses koreksi yang terus-menerus. Setiap sadar melenceng, kita lihat lagi kompasnya, lurusin lagi langkah kita, lagi dan lagi. Oke, jadi ini bukan soal nggak pernah salah langkah sama sekali, tapi soal kemauan buat terus-terusan kalibrasi ulang. Ini jauh lebih realistis dan nggak seseram itu ya. Rasanya pemahaman ini langsung nyambung ke kesimpulan akhir dari tulisan ini. Bagian yang paling melegakan menurut saya. Betul sekali. Kalimat penutupnya itu bunyinya, mungkin Ramadan nggak datang buat orang siap, tapi buat orang yang mau jujur. Pas pertama kali saya baca itu, rasanya kayak ada beban 100 kilo diangkat dari pundak. Tekanan buat harus nampilin performa spiritual terbaik itu langsung nguap gitu aja.
Setuju banget. Tapi jujur di sini artinya apa ya? Apa sekedar ngaku dosa? Lebih dari itu. Jujur di sini itu keberanian radikal buat datang apa adanya di hadapan Tuhan. Tanpa polesan, tanpa topeng. Bukan dengan doa puitis yang kita hafal, tapi dengan bahasa hati kita yang paling polos. Jujur ngakuin, ya Tuhan, saya datang dalam keadaan capek banget. Jujur ngakuin, niat saya banyak, tapi tenaga saya terbatas. Jujur ngakuin, saya masih sering kalah sama emosi saya sendiri, dan saya butuh bantuanmu. Kejujuran inilah, bukan kesempurnaan, yang jadi tiket masuknya. Karena kita nggak akan pernah bisa benerin sesuatu yang kita pura-pura nggak rusak. Ini membebaskan banget. Tapi ada bahayanya nggak sih? Kalau kita terlalu nyaman dengan konsep datang apa adanya ini, jangan-jangan kita malah jadi pasrah dan nggak mau usaha. Semacam, karena Tuhan nerima apa adanya, ya udah aku gini aja. Gimana nyeimbanginnya? Pertanyaan yang sangat penting, dan tulisan ini ngejawabnya dengan cerdas. Ada beda fundamental antara kejujuran yang aktif dengan kepasrahan yang pasif. Kepasrahan pasif itu bunyinya, aku ya begini dan gak bisa apa-apa. Titik. Itu kalimat penutup. Vonis. Sedangkan kejujuran aktif bunyinya, aku begini, aku akui semua kelemahanku, dan justru karena itulah aku datang padamu, minta kekuatan dan bimbingan biar aku bisa berubah. Wah, ternyata beda banget ya tujuannya. Yang satu titik akhir, yang satunya lagi justru titik awal. Beda banget. Pengakuan kelemahan itu bukan jadi alasan buat berhenti, tapi jadi alasan buat mulai. Ini ubah seluruh cara kita mikir soal Ramadan. Ramadan dalam perspektif ini bukan lagi panggung audisi buat orang-orang yang udah lulus. Melainkan lebih kayak unit gawat darurat spiritual, UGD. Persis. UGD yang buka pintunya lebar-lebar justru buat mereka yang rasa sakit, yang ngerasa luka. Undangannya bukan jadi sempurna dulu baru ke sini, tapi datanglah dengan semua lukamu, akui itu dengan jujur, dan ayo kita mulai proses penyembuhannya bareng-barang. Ini pergeseran total dari mentalitas performa, di mana kita cemas dinilai, ke mentalitas proses, di mana kita fokus pada pertumbuhan. Dan ironisnya, justru pendekatan inilah yang jauh lebih transformatif, karena perubahan sejati cuma bisa tumbuh di tanah kejujuran. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, perjalanan kita hari ini mulai dari rasa gelisah di atas treadmill, sibuk, kosong, dan ngerasa belum rapi buat Ramadan. Terus kita nemu kalau kunci tenang itu bukan kerapian, tapi punya kompas batin yang nunjukin arah pulang. Dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan yang bebasin banget bahwa undangan buat mulai perjalanan ini bukanlah kesiapan, tapi kejujuran. Tepat sekali. Dan kalau kita balik lagi ke metafora treadmill di awal tadi, pelajaran terbesarnya mungkin ini. Kalau Ramadan itu momen buat nemuin lagi arah pulang, maka langkah pertamanya bukan lari lebih kenceng, bukan panik nambah amalan di menit-menit terakhir. Justru sebaliknya, langkah pertamanya adalah berani neken tombol stop, turun dari mesin itu, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan rendah hati, kita akui dengan jujur di mana posisi kita sekarang. Ngaku kalau kita capek, kita mungkin kesasar, dan kita butuh peta sama kompas. Pengakuan jujur itulah langkah pertama yang paling nyata. Sebuah cara pandang yang bikin momen ini bukan lagi jadi beban, tapi jadi anugerah. Bukan ujian, tapi undangan hangat buat pulang. Dari semua yang udah kita gali, ada satu pertanyaan penutup yang ingin kami tinggalin buat Anda renungkan. Bukan buat dijawab cepet-cepet, tapi buat dirasain. Pertanyaannya, kalau Anda bisa sejenak aja ngelepasin semua tekanan buat jadi siap, dan menggantinya cuma dengan satu niat tulus buat jadi jujur, jujur soal posisi Anda, lelah Anda, dan harapan Anda yang paling dalam, perubahan konkret apa yang Anda bayangkan bisa terjadi dalam cara Anda melangkah masuk ke momen ini?